Oke guys, film yang kita akan bawakan kali ini berjudul Old, film yang dirilis tahun 2021. Film ini berkisah mengenai sebuah tempat yang bisa membuat siapa saja yang ada di sana menjadi tua dengan cepat. Film yang disutradarai oleh M. Night Shyamalan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Mau film horor? Atau yang lucu-lucu? Atau mau cinta-cintaan? I figured you'd love me, Joe. Karena itulah, kita hadir untuk kalian. Di siang hari yang cerah, sebuah keluarga yang terdiri dari sang ayah yang bernama Kappa, istrinya bernama Rizka, dan kedua anaknya Maddox dan Trent yang sedang menuju sebuah hotel di pedalaman dalam rangka merayakan liburan di musim panas. Dan sampailah mereka di sebuah hotel yang mereka tuju. Di depan pintu, mereka disambut langsung oleh owner hotel tersebut. Mereka langsung disajikan sebuah minum oleh karyawan hotel tersebut. Saat anaknya mau mengambil es jeruk, mereka bertemu dengan bocah yang bernama Idlib. Dia adalah keponakan anak sang owner hotel. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam kamar hotel yang mereka pesan. Sang ayah menemukan sebuah brosur perusahaan farmasi di kamar tersebut. Dia merasa aneh kenapa sebuah perusahaan farmasi bisa bekerja sama dengan sebuah hotel. Setelah itu, anaknya pun sudah siap untuk pergi ke pantai. Sana, mereka bersenang-senang. Trent dan Idlib menanyakan nama dan pekerjaan semua orang yang ada di pantai. Ada yang menjadi polisi, penari, pegawai bank, dan lain-lain. Idlib berkata, dia tidak mempunyai satu teman pun. Dan Trent membalas, aku akan menjadi temanmu. Di malam hari terungkap bahwa ini adalah liburan terakhir keluarga mereka. Karena setelah ini, mereka akan bercerai. Dengan alasan Rizka mengidap sebuah tumor. Dan ternyata semua itu didengar oleh kedua anaknya. Lalu Trent membuka sebuah kertas yang dia dapatkan dari Idlib. Kertas itu berisi teka-teki berupa kode gambar. Setelah dipecahkan, isinya ternyata Idlib mengajak Trent untuk berlomba memakan es krim besok. Di tempat lain, terlihat seorang pria tengah melihat seorang wanita yang bersiap untuk berenang di tepi pantai. Pagi harinya, terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari Charles, istrinya Crystal, dan anaknya Kara. Sementara itu, sang manajer hotel tengah berbicara dengan keluarga Kappa. Dia menawarkan bahwa hotel itu memiliki sebuah pantai private di dalam hutan lindung yang tersembunyi, dan keluarga Kappa pun menyetujui tawarannya. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan oleh seorang wanita yang kejang-kejang. Wanita ini bernama Patricia dan suaminya bernama Jarin. Namun setelah beberapa saat Patricia bangun kembali. Suaminya mengatakan bahwa ini sudah hal biasa yang sering terjadi. Di dalam mobil, keluarga Kappa ternyata bertemu dengan keluarga Charles. Ternyata dia juga mendapatkan tawaran dari sang owner hotel. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan lindung. Tepat di depan portal, sang supir memberhentikan mobilnya dan menyuruh mereka berjalan lurus mengikuti rute yang telah diberikan dan berjanji menjemput mereka di sore hari nanti. Mereka pun berjalan menggunakan rute yang telah diberikan oleh sang supir. Setelah melewati celah di antara tebing-tebing yang tinggi, sampailah mereka di tepi pantai yang indah dan dikelilingi oleh tebing tinggi yang curam dan bergegas memasang tenda. Di sana, Charles melihat seorang pria yang duduk sendirian. Maddox pun melihatnya dan berkata dia mengenal pria tersebut. Dia adalah penyanyi terkenal yang bernama Myth. Trent lalu memilih untuk berendam di pinggiran pantai. Dan tiba-tiba dari belakang muncul mayat seorang wanita yang mengapung. Dan dia pun berteriak dan mengagetkan semua orang di sana. Myth lalu bangkit dan mendekati mayat wanita itu. Charles lalu menatap ke arah Myth dengan curiga. Myth lalu membuka mulut bahwa sedari pagi dia menunggu wanita itu yang tengah berenang sendirian. Dan dia tidak mengira wanita ini akan meninggal tenggelam dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Charles yang curiga melihat hidung Myth berdarah. Tidak percaya begitu saja. Di tempat lain, Rizka merasa bingung karena melihat anaknya yang kesakitan karena celananya yang terlalu ketat. Di saat Charles dan Kappa sedang menginterogasi Myth, tiba-tiba muncullah Patricia dan Jarin dari celah-celah bebatuan. Bukannya menjadi liburan yang menyenangkan, mereka malah mendapat masalah karena ada seorang mayat wanita di pantai tersebut. I don't like this dynamic at all. Something's wrong with your mother. She's asking for you, honey. I'll go to the clearing in the jungle where they dropped us and try to call. They obviously have a signal. Lalu Jarin mencoba keluar dari pantai tersebut, bermaksud mencari sinyal untuk menelpon bantuan. Namun ketika dia menyusuri lorong, tiba-tiba kepalanya terasa sakit. Jarin kemudian terlihat siuman dan berada di tepi pantai. Rizka kemudian meminta bantuan kepada Charles karena merasa ada yang janggal dengan anak-anaknya. Belum sempat memeriksanya, Crystal kembali berteriak
kalau ibunya Charles kembali tumbang. Charles mencoba melakukan tindakan, namun nyawa ibunya tidak tertolong. Di tempat lain, Jarin menanyakan berapa umurnya Trent. Lalu Trent menjawab bahwa umurnya baru 6 tahun. Jawaban itu membuat Jarin kaget karena harusnya umur mereka lebih dari itu. Kemudian datanglah Rizka yang bertanya di mana anak-anaknya berada. Rizka kemudian kaget melihat anak-anaknya yang lebih tua dari sebelumnya. Lalu Kappa datang dan dia bingung melihat keadaan putra-putrinya yang berbeda. Yeah, Dad, me. What's going on? Charles lalu mengejar Mead yang terlihat lari menuju celah tebing. Namun mereka berdua mengalami kejadian yang Jarin alami, dan kemudian siuman di pinggir pantai. Jarin menyadari jika mereka mencoba keluar dari pantai, mereka akan pingsan kalau melewati celah itu. Lalu mereka berpencar untuk mencari jalan keluar. Namun tetap saja, di saat mereka mencoba melewati celah, mereka akan kembali pingsan dan siuman di tepi pantai. Kids, let Mom and Dad talk for a second. We're on a beach with 2 unrelated dead bodies. We're on a remote, undeveloped island. Lalu Charles mengambil pisau dari sakunya dan menyerang Mead di wajahnya. Charles melakukan itu karena dia mengira Mead akan menyerangnya duluan dan meminta maaf. Keanehan lainnya pun terjadi. Ketika luka di pipi Mead tiba-tiba sembuh dengan sangat cepat. Semua orang pun kebingungan. Lalu Mead mengaku bahwa dia mengidap penyakit pembekuan darah. Itulah mengapa hidungnya terus berdarah. Setelah memeriksa anaknya, Charles menyadari bahwa anak-anak semakin menua. Dia memprediksi bahwa usia mereka sekarang sudah berada di 12 sampai 13 tahun. Padahal tadi pagi anaknya masih berusia 6 tahun. Melihat hal itu mereka bingung dengan apa yang sedang terjadi. Lalu mereka berkumpul dan Patricia menanyakan alasan kenapa mereka bisa berlibur di tempat ini. Lalu Crystal bercerita, mereka berlibur karena Charles yang stres karena tekanan pekerjaan. Pada saat Rizka ingin bercerita, tiba-tiba dia pingsan dan mereka semua panik. Ternyata inilah yang terjadi. Why don't you two guys go play somewhere else on the beach, okay? Okay, what if we cut it out? I don't know what to do. Do we have alcohol? Yes, some bottles from the minibar. Saat mencoba mengangkat tumor yang dialami Rizka, dengan ajaib bekas sayatan itu tertutup kembali. Lalu Charles menyayatnya kembali, dan mereka bekerja sama mengangkat tumor yang sudah sangat besar. Beberapa saat kemudian Rizka siuman dan melihat perutnya yang kembali pulih. Mead lalu berjalan ke mayat wanita yang tadi pagi. Dia terkejut karena mayat tersebut kini telah menjadi tulang belulang. Rizka mengatakan bahwa umumnya mayat itu membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun untuk menjadi tulang belulang. Dan anehnya di sana hanya terjadi dengan singkat, yaitu 3 jam saja. Di dalam tenda, Trent mencoba menenangkan Kara. Di tempat lain, para orang tua menyadari sesuatu, bahwa setengah jam di sana setara dengan 1 tahun usia mereka. Sel tubuh mereka lebih cepat menua, kecuali kuku dan rambut. Karena kedua itu termasuk sel mati. Maka jika mereka menghabiskan 1 hari di sana, sama dengan 50 tahun usia mereka. Jarin menyadari mungkin ada fenomena alam yang berhubungan dengan celah tebing di sana. Lalu mereka memanggil Trent, karena ia sama sekali tidak terlihat sedari tadi. Dari kejauhan terlihat Trent dan Kara yang keluar dari tenda dan terkejut karena Kara telah hamil. Kara, what did you do? 5 months pregnant. What? What? We need to get her help. Okay, this cannot happen here. Lalu Charles dan Jarin membantu Kara melahirkan karena perutnya yang semakin membesar. Karena panik, Crystal lari menuju celah tebing dan Maddox menemukan Crystal yang pingsan di tepi pantai. Hingga akhirnya lahirlah anak Kara. Patricia pun nangis karena bayi yang ia gendong meninggal dalam waktu 1 menit disebabkan perubahan waktu di sana yang tidak wajar. Di kejauhan Patricia kembali berteriak karena melihat Charles yang menusuk Mead berkali-kali. Semua orang mencoba menghentikan Charles, namun terlambat karena Mead sudah tewas. He's gone. Setelah situasi tenang, Kappa dan Jarin mendekati Charles untuk mengambil pisaunya. Sore harinya, Jarin mencoba berenang melewati teluk. Kappa berkata kepada yang lain bahwa ia menemukan kesamaan di antara mereka, bahwa mereka yang berada di sini memiliki penyakit yang memang sudah kronis. Lalu, Rizka mengatakan bahwa ia mendapati informasi liburan ini dari perusahaan farmasi secara online, dan Kappa menyadari kalau pihak hotel memilih mereka bukan secara acak, namun karena mereka mengetahui riwayat medis semua orang yang ada di sana. Saat Maddox mencoba berenang ke tepi pantai, ia dikagetkan dengan keadaan Jarin yang sudah tidak bernyawa. Kappa langsung membawa tubuh Jarin. Patricia pun histeris melihat suaminya yang sudah tewas. Melihat kejadian itu, Kappa sangat yakin kalau Mead tidak membunuh wanita yang pertama kali mereka temukan tadi. Karena jika seseorang mencoba berenang keluar, mereka akan mati. Saat Trent ingin menguburkan mayat bayinya, Kara memanjat tebing untuk kabur. Namun ketika hampir sampai Kara pingsan dan tewas dengan tragis.
Kappa dan yang lainnya melihat Patricia yang mencoba berenang dengan beberapa alat yang ia temukan. Tapi, kemudian inilah yang terjadi. Patricia! Dad, do something. Di saat yang sama, Kappa merasa penglihatannya mulai buram. Ia tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas lagi. Di malam harinya, Trent menemukan sebuah buku yang pernah ditulis oleh seseorang yang pernah terjebak di pantai tersebut. Di situ tertulis, kalau pusat medan magnet bumi terletak di tempat itu, dengan bebatuan yang mengelilinginya terendam di dasar lautan, dan dengan mineral khusus yang terkandung di dalamnya, membuat sel makhluk hidup yang ada di sana menua dengan cepat. Lalu, Trent melihat di atas sana ada cahaya yang berasal dari sebuah kamera, dan menyadari bahwa ada yang mengawasi mereka. Diam-diam Charles mengambil pisaunya kembali dan menyerang Kappa. Lalu Rizka menyuruh anak-anaknya bersembunyi dari kejaran Charles. Di dalam goa, Maddox dan Trent mendengar suara aneh. Ternyata itu berasal dari kristal yang sudah bungkuk karena menua. Kristal melempari mereka dengan batu karena kecewa anaknya telah mati. Saat mencoba melempar batu yang besar, dia tidak kuat dan batu itu menimpa tangannya dan patah. Kristal masih mencoba mengejar mereka dengan cara merangkak. Namun, karena kristal kekurangan kalsium, dengan cepat tulangnya pun patah berkali-kali dan tewas dengan kondisi mengenaskan. Di tempat lain, Rizka menyabet Charles dengan pisau yang karat. Dengan cepat infeksi itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Charles pun tewas. Setelah kejadian itu, mereka semua menyadari kalau kedatangan mereka ke pantai ini membuat keluarganya semakin akrab dan harmonis. Tidak lama kemudian, Kappa pun meninggal karena telah sangat menua, diikuti dengan istrinya Rizka. Di pagi harinya, Trent dan Maddox sudah terlihat seperti orang yang berusia 40 tahunan dan menyadari bahwa hidup mereka sudah tidak lama lagi. Untuk menghabiskan sisa waktunya, mereka mencoba bermain membuat rumah-rumahan dari pasir. Di sana, Trent teringat masih ada surat dari Idlib yang belum dipecahkan. Setelah dipecahkan, surat tersebut berisi bahwa Paman Idlib tidak suka dengan koral yang ada di sana. Dengan cepat, mereka mencoba berenang mendekati koral tersebut. Di kejauhan terlihat sang supir sedang memantau mereka. Karena merasa Maddox dan Trent tak kunjung kembali ke permukaan, dia menyimpulkan mereka mati tenggelam dan bergegas menuju ruang rahasia yang ada di dekat hotel. Di dalamnya, banyak sekali orang yang meneliti berbagai penyakit. Ternyata itu adalah perusahaan farmasi terbesar di dunia yang sponsori hotel tersebut. Di sana terlihat sang manajer yang memimpin doa bagi tewasnya para tamu yang ada di pantai. Ternyata mereka adalah kelinci percobaan untuk mengetes obat, sehingga mereka tidak memerlukan waktu puluhan tahun untuk menguji obat tersebut. Ini dibuktikan dengan Patricia yang bisa bertahan hidup dalam 8 jam, atau sama dengan 17 tahun terbebas dari penyakit epilepsinya. Mereka berniat ingin menyebarkan obat tersebut ke seluruh dunia. Semua orang pun bersorak ria. Lalu sang manajer pun siap menyambut sasaran baru yang memiliki penyakit kronis lainnya. Namun ketika menyambutnya, mereka digagalkan oleh seseorang. Ternyata, orang itu adalah Trent dan Maddox yang berhasil selamat. Trent telah meminta bantuan kepada polisi yang dia kenal sebelumnya untuk mengirim bantuan dan membongkar praktek penelitian ilegal di hotel tersebut. Dan dia berterima kasih kepada Idlib karena telah menyelamatkannya. Singkat cerita, pihak polisi menutup hotel tersebut dan memenjarakan semua yang terlibat di dalamnya. Jadi itulah alur cerita film Old tahun 2021. Nggak kebayang sih gimana jadi mereka yang dijadikan kelinci percobaan. Niatnya mau liburan untuk melupakan penyakit mereka masing-masing. Justru berbalik jadi mimpi buruk yang akan mereka ingat seumur hidup. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kita semangat lagi bikin konten seperti ini. Terima kasih.